Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya Allah Maha Kuasa memberkati, melimpahkan berkat-Nya untuk setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyembah Engkau. Kami meninggikan nama-Mu pada hari ini, karena Engkau memberi kami peluang, kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Sebelum kami meneruskan Tuhan mendengar sabda firman-Mu, bersihkan hati dan jiwa pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, supaya firman-Mu Tuhan hidup, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Ini hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai Tuhan, urapilah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap perkataan yang diucapkan benar-benar daripada-Mu Yesus. Dengar doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan saya kongsikan untuk kita pada tengah hari ini, pada hari ini ialah Yesus penyelamat kita. Yesus penyelamat manusia. Kita harus yakin dan percaya Yesus yang kita sembah pada hari ini adalah penyelamat kita. Menurut beberapa petikan firman Tuhan, merujuk kepada Yesus. Yesuslah penyelamat dunia. Ayat yang pertama yang saya mau kongsikan, Yohanes 3:17. Yohanes 3:17 katakan, sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Tetapi untuk menyelamatkannya. Ini firman Tuhan. Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dunia ini, ke bumi ini, bukan untuk menghakimi dunia, menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya, menyelamatkan kita semua daripada hukuman dosa. Begitu juga dalam Mika bab 7 ayat 18 hingga 19. Mika 7 ayat 18 hingga 19. Firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Artinya, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan memaafkan pelanggaran kita, menghapuskan, melemparkan kejahatan kita. Saudara-saudari, hari ini percayalah, hanya Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita, menghapuskan pelanggaran kita, memaafkan kejahatan kita. Hanya Yesus. Begitu juga dalam Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 5 merujuk kepada Yesus menyelamat umatnya, menyelamatkan kita daripada hukum dosa. Tetapi aku tahu, kata Ayub, penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu. Penebusku hidup, penyelamatku hidup, Dia akan bangkit. Kita akan bangkit karena Yesus penyelamat kita. Dia penebus yang benar, yang hidup, yang memberi kita kuasa. Ada kebangkitan bila percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari,
yang saya kasihi, percaya pada hari ini, Yesus, penebus kita yang hidup, penyelamat kita daripada hukum dosa. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Merujuk kepada menyelamatkan kita. Yesus sesungguhnya penyelamat dunia ini. Dia bebaskan kita, Dia hapuskan dosa kita, Dia maafkan pelanggaran kita. Percayalah akan kuasa Yesus. Ayat yang terakhir yang saya ingin kongsikan tentang Yesus penyelamat dunia. Daniel bab 7 ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bangsa mengabdikan kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Merujuk kepada Tuhan Yesus. Nubuat tentang kuasa Allah, kekuasaannya yang kekal. Saudara-saudari yang saya kasihi, sesungguhnya Yesus penyelamat kita. Dia penyelamat kita. Yesus penyelamat kita. Apa yang harus dilakukan pada hari ini? Jika Anda dan saya sudah yakin dan percaya bahwa Yesus penyelamat dunia, yang membebaskan kita dari pelanggaran dosa kita, yang memaafkan pelanggaran kita, melemparkan kejahatan kita, melenyapkan hukuman dosa daripada kita manusia. Sesungguhnya Yesus yang kita sembah pada hari ini, yang kita sanjung tinggi pada hari ini, Dialah penyelamat dunia. Apa respon kita? Apa respon kita? Jika Anda dan saya yakin bahwa Yesuslah penyelamat dunia, datang kepadanya, serah seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan mohon Dia menguasai hidup ini, menawan hati dan jiwa kita, agar kita hidup menyenangkan Tuhan. Saudara-saudari, percayalah, hanya Yesus penyelamat dunia. Mari berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah mengistiharkan siapa Engkau Yesus. Sesungguhnya Engkaulah Yesus penyelamat dunia, penyelamat kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, tolong kami pada hari ini, agar kami tetap percaya padamu Yesus, yakin bahwa Engkau sajalah yang dapat menyelamatkan kami, menghapuskan dosa kami, memaafkan pelanggaran kami, melemparkan dosa kami Tuhan, membersihkan hati dan jiwa kami, karena Engkau penyelamat dunia. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang mendengar kebenaran-Mu pada hari ini. Sesungguhnya Yesus, Engkaulah penyelamat dunia. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini, agar iman kami Tuhan tetap berpaut pada Engkau, percaya pada Tuhan sampai akhir hidup ini. Pimpin kami Tuhan, pelihara iman kami Tuhan, agar kami tetap percaya kepada Engkau Yesus, bahwa Engkau sajalah penyelamat kami daripada hukum dosa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa serta mengucap syukur padamu. Amin. Sekian, Tuhan berkati. Jumpa lagi